Halo guys, di video kali ini kita bakal kupas tuntas dampak ojek online zaman sekarang di Indonesia. Dari yang bikin hidup jadi super praktis, sampai sisi lain yang jarang orang kepikiran. Jadi siap-siap, karena setelah ini lo bakal sadar kalau ojol itu udah jadi bagian penting dari hidup kita semua. Yuk, langsung aja kita gaskuin ceritanya, bareng gue di channel Sesuai Titik. Kalau ngomongin soal perkembangan zaman, teknologi, dan gaya hidup anak muda, plus emak-emak masa kini, ada satu hal yang udah jadi bagian dari keseharian kita, ojek online alias ojol. Serius deh, coba bayangin kalau ojol nggak ada. Banyak orang pasti bakal kelabakan. Mau berangkat kerja ribet, mau pesan makan kudu jalan jauh, mau kirim barang harus mikir ribet ongkos kirim. Kehadiran ojol di Indonesia bisa dibilang kayak superhero modern, tapi tanpa jubah. Cukup dengan jaket hijau, kuning, oranye, atau biru. Dulu, naik ojek itu harus keluar ke pangkalan. Sekarang tinggal buka aplikasi, klik tujuan, langsung ada yang jemput. Praktis banget kan? Bukan cuma buat pekerja kantoran yang tiap pagi ngejar waktu, tapi juga buat mahasiswa yang telat masuk kelas. Bahkan anak sekolah yang dititipin orang tuanya. Transportasi jadi gampang diakses siapa aja. Dampak positifnya jelas, mobilitas masyarakat makin cepat. Orang gak terlalu stres mikirin jalan, dan semua aktivitas bisa lebih tepat waktu. Tapi ada juga sisi negatif, orang jadi agak manja sama transportasi instan. Jalan kaki, dikit-dikit ojol, padahal jalan kaki kan sehat. Ini dia salah satu dampak paling gede, ojol nyiptain lapangan kerja baru. Bayangin, ribuan bahkan jutaan orang yang dulunya nganggur, sekarang bisa punya penghasilan dengan jadi driver ojol. Mereka nggak harus punya ijazah tinggi-tinggi, cukup punya motor SIM dan niat kerja keras. Dari situ, banyak kepala keluarga bisa nafkahin anak istrinya. Anak muda bisa bantu orang tua, bahkan ada yang jadikan ojol sebagai kerjaan sampingan. Efek ekonominya luar biasa. Bukan cuma buat driver, tapi juga buat ekosistem pendukung. Bengkel motor, penjual bensin eceran, sampai warung kopi yang jadi tempat nongkrong para driver. Jadi, roda ekonomi lokal ikut muter. Jujur aja, sekarang orang-orang udah terbiasa banget sama yang instan. Mau makan, gojekin. Mau beli kulkas, Grabin, sampai motor mogok di jalan, pesan lewat aplikasi. Bahkan nemenin emak-emak lewatin kuburan, semua tinggal klik, langsung sampai di depan pintu. Kehidupan jadi lebih gampang, tapi juga bikin kita ketergantungan. Anak kos misalnya, sekarang bisa hidup seminggu penuh tanpa keluar kamar, karena semua bisa dianterin ojol. Lucu kan? Tapi ini juga bisa bikin orang jadi kurang gerak, kurang interaksi sosial langsung, dan makin individualis. Dulu, interaksi antar tetangga atau sama abang ojek pangkalan itu lumayan intens. Sekarang, interaksinya lebih formal lewat aplikasi. Kita lebih sering ketemu driver ojol sebentar doang, pas diantar, habis itu langsung selesai. Tapi di sisi lain, ojol juga jadi bagian dari cerita sehari-hari. Ada banyak driver yang ramah, suka ngobrol, bahkan jadi kayak teman curhat dadakan. Nggak jarang juga ada kisah viral tentang driver ojol yang bantuin penumpang dalam keadaan darurat. Jadi, walaupun interaksi lebih singkat, nilai kemanusiaan tetap ada. Nah, ini agak sensitif. Kehadiran ojol bikin bisnis transportasi tradisional seperti ojek pangkalan, angkot, sampai taksi konvensional kena imbas gede. Banyak dari mereka kehilangan penumpang karena harga ojol biasanya lebih murah plus praktis. Makanya dulu sempat sering ada konflik antara ojol dan ojek pangkalan. Bahkan sampai ada larangan ojol masuk ke wilayah tertentu. Tapi lama-lama masyarakat juga terbiasa. Dan sekarang, ojol udah jadi bagian resmi dari sistem transportasi kita. Buat para pelaku usaha kecil, UMKM sampai pedagang online, ojol itu ibarat malaikat penolong. Kenapa? Karena mereka bisa jualan tanpa harus punya toko fisik besar. Cukup daftarin produknya ke aplikasi,
pelanggan tinggal klik, driver ojol yang nganter. Jadi, usaha kuliner rumahan, toko baju kecil, sampai jasa laundry bisa lebih gampang berkembang. Biaya operasional rendah, tapi jangkauan pasar bisa luas. Ini dampak luar biasa yang bikin perekonomian rakyat jadi lebih hidup. Lo sadar nggak kalau ojol juga bikin orang jadi lebih tenang? Misalnya, orang tua yang kerja bisa lebih tenang, nitip anaknya pesan makan lewat aplikasi. Mahasiswa bisa lebih santai kalau ketinggalan barang, tinggal ordering barang lewat driver. Tapi ada juga efek negatif. Orang jadi gampang panik kalau aplikasi error, atau kalau tarif lagi naik gara-gara jam sibuk. Ketergantungan kayak gini nunjukin kalau teknologi bisa bikin kita lebih praktis, tapi juga lebih rapuh kalau suatu saat sistemnya gagal. Nah, kalau dari dampak lingkungan, ini menarik. Banyak motor ojol di jalan, bikin lalu lintas makin padat. Polusi udara jelas nambah, karena jumlah kendaraan bertambah pesat. Tapi ada juga sisi positif. Orang yang tadinya nyetir mobil sendiri, sekarang lebih milih naik ojol, terutama ojol roda 2. Jadi polusi per orang bisa lebih kecil. Cuma ya, tetap aja, jumlah motor ojol yang bejibun bikin jalanan makin semrawut. Ojol bukan sekadar transportasi, tapi bagian dari ekonomi digital Indonesia. Dari ojol, orang makin terbiasa pakai dompet digital, cashless payment, dan transaksi online. Generasi muda sampai mak-mak sekarang makin pinter teknologi gara-gara ojol. Bahkan, aplikasi ojol juga jadi tempat promosi bisnis, dari diskon makanan sampai voucher belanja. Jadi, efeknya meluas banget ke dunia digitalisasi ekonomi kita. Dampak paling kerasa sebenarnya ada di balik cerita para driver. Banyak banget kisah inspiratif, sedih, lucu, sampai heroik yang datang dari mereka. Ada driver yang tetap kerja keras, walau punya keterbatasan fisik. Ada yang bisa sekolahin anak sampai kuliah berkat ojol, ada juga yang viral karena nolongin orang di jalan. Cerita-cerita kayak gini bikin masyarakat sadar bahwa di balik aplikasi canggih, ada manusia-manusia tangguh yang berjuang keras setiap hari. Tentu aja, nggak semua dampak itu manis. Ada juga tantangan serius. Persaingan tarif yang bikin penghasilan driver kadang nggak sebanding sama kerja kerasnya. Keselamatan di jalan karena mereka sering buru-buru ngejar orderan. Kesehatan mental, driver kadang stres karena ketemu penumpang yang race atau sistem yang nggak adil. Ketergantungan masyarakat bikin kita agak kurang mandiri. Kalau dilihat dari tren, ojol kedepannya bakal makin canggih. Mungkin ada ojol pakai motor listrik, atau mungkin drone buat antar barang atau makanan. Teknologinya bisa makin ramah lingkungan dan lebih cepat. Tapi tetap tantangan sosial, ekonomi, dan budaya harus dihadapi. Pemerintah, perusahaan aplikasi, driver, dan masyarakat harus kerja bareng biar ekosistem ojol tetap sehat. Jadi, ojol itu ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, dia bawa manfaat gede seperti mobilitas gampang, lapangan kerja banyak, UMKM terbantu, masyarakat lebih praktis. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan, misalnya polusi, ketergantungan, persaingan gak sehat. Intinya, ojek online udah jadi bagian penting dari kehidupan orang Indonesia zaman sekarang. Rasanya agak mustahil kalau kita balik lagi ke zaman tanpa ojol. Jadi gitu ya guys, ternyata ojek online zaman sekarang nggak cuma soal transportasi doang, tapi udah ngubah banyak banget sisi kehidupan kita, dari ekonomi, gaya hidup, sampai cara kita bersosialisasi. Ada plus, ada minus, tinggal gimana kita nyikapinnya biar manfaatnya lebih gede daripada dampak negatifnya. Kalau menurut lo sendiri, gimana? Ojek online lebih banyak bantu hidup lo, atau malah bikin ketergantungan? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa kasih like kalau lo suka video ini, share ke teman-teman lo biar makin banyak yang ngerti
Dan pastiin juga lu subscribe channel Sesuai Titik supaya nggak ketinggalan konten menarik kita berikutnya. Oke deh, gue pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap di channel Sesuai Titik. Bye-bye.